channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1306-1310. Anak buah Feng Yu akan melakukan semua pekerjaan setelah memberikan perintah, dan Schneider telah memberitahu markas besar Budweiser tentang kondisi Feng Yu. Seperti yang diharapkan Feng Yu, namanya sangat berharga. Jika Feng Yu memiliki saham Budweiser, harga saham pasti akan melonjak. Selain itu, Feng Yu dapat membantu Budweiser meningkatkan pangsa pasarnya di Tiongkok dengan cepat dan membantu mereka menjadi bir asing nomor 1 di Tiongkok. Saat ini, bir terbaik di Tiongkok adalah salju. Ini adalah usaha patungan antara CR Snow dan pabrik bir Afrika Selatan. Kedua perusahaan telah menginvestasikan lebih dari 12 miliar dolar Hong Kong selama bertahun-tahun, dan pabrik bir Afrika Selatan memiliki 49% saham perusahaan. CR Snow harus membagi hampir setengah keuntungannya dengan South African Breweries. Pabrik bir Afrika Selatan baru saja bergabung dengan perusahaan pembuatan bir Miller AS untuk membentuk SABM. Mereka dengan cepat menjadi tempat pembuatan bir terbesar kedua di dunia. Industri bir China diambil alih oleh perusahaan patungan dan perusahaan asing, kecuali Qingdao Beer dan Beijing Beer. Carlsberg, Heineken, dan pabrik bir lainnya mendirikan banyak pabrik di China dan perlahan-lahan meningkatkan saham perusahaan patungan mereka. Pada akhirnya, mereka menjadi pemegang saham pengendali. Pemerintah China telah mendukung Qingdao dan Beijing Beer. Meski investor asing berhasil menjadi pemegang saham, mereka tidak memiliki saham voting. Pemegang saham mayoritas masih BUMN pengawasan dan penatausahaan. SABM adalah ancaman terhadap status Budweiser di Amerika Utara sekarang. Perusahaan ini telah meningkatkan pangsa pasarnya menjadi lebih dari 205. Tentu saja, Budweiser masih menjadi pemimpin pasar di Amerika Utara, dengan pangsa pasar hampir 50%. Namun sebaliknya di China, salju mengembang dengan gila-gilaan, dan jika Budweiser tidak melakukan apa-apa, mereka akan kehilangan pasar China yang luas selamanya. Heineken dan Carlsberg telah memulai langkah mereka di China, dan mereka adalah pesaing terkuat Budweiser. Menjadi nomor dunia, satu merek bir telah memberi Budweiser keuntungan yang signifikan. Dampaknya akan besar jika mereka kehilangan gelar ini. Kondisi Feng Yu tidak sulit, karena dia hanya menginginkan 10% saham dan posisi direktur. Ini bukan masalah. Pada hari ketiga, Schneider muncul di depan Feng Yu bersama dua bule. Ten Feng. Ini adalah presiden dan CEO Budweiser kami, Mar Endorf. Ini adalah salah satu direktur, Johnson Smith, dari perusahaan induk kami, Anheuser-Busch. Mereka mewakili Budweiser untuk membahas kerja sama kita. Schneider terlihat sedikit kecewa karena perusahaan telah mengirimkan dua eksekutif tingkat tinggi untuk menggantikannya dalam negosiasi ini. Dia pikir dia bisa mendapatkan promosi jika dia bisa menyelesaikan kesepakatan. Senang bertemu denganmu, Tuan Feng. Senang bertemu kalian semua juga. Silahkan duduk. Feng Yu mengangguk sebagai salam dan tidak menjabat tangan mereka. Keduanya tidak mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, dan Feng Yu tidak akan menurunkan statusnya untuk menawarkan jabat tangan. Feng Yu belum pernah mendengar tentang kedua pria ini di kehidupan sebelumnya, yang berarti mereka bukan siapa-siapa. Mungkin mereka memiliki beberapa aset, tetapi mereka tidak seberapa dibandingkan dengan dia. Dia bahkan berpikir bahwa Kameda Masao lebih baik dari mereka. Endorf dan Smith saling bertukar pandang. Orang terkaya di dunia tidak mudah bergaul, dan dia bahkan tidak tahan untuk menerima mereka. Ten Feng. Kami tidak akan bertele-tele. Anheuser-Busch kami menyambut Anda untuk berinvestasi di Budweiser. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bekerja sama dengan Anda. Feng Yu mengangguk. Semua basa-basi ini tidak penting. Yang penting syaratnya. Smith mempertahankan ekspresi wajahnya terlepas dari sikap Feng Yu. Ten Feng, nilai pasar Budweiser saat ini sekitar 12 miliar dolar Amerika Serikat, dan nilai pasar Bing City Beer kurang dari 400 juta dolar Amerika Serikat. Kami akan menukar 10% saham kami, termasuk saham voting. Anda akan membayar selisihnya dengan uang tunai, bukan?
Saya yakin Anda mengerti bahwa mengakuisisi saham perusahaan lain, harganya akan sedikit lebih tinggi. Budweiser saat ini baik-baik saja, dan kami tidak akan menerima harga berdasarkan kurs pasar saat ini. Andoff menambahkan. Jadi, Feng Yu tahu mereka tidak akan setuju untuk menukar saham berdasarkan kurs pasar saat ini. Pemegang saham tidak akan mendapatkan dividen jika mereka menjual sahamnya, dan mereka ingin mendapatkan pengembalian jika mereka menjualnya. Kami tidak meminta banyak. 120 juta dolar Amerika Serikat, 10% saham Bing City Beer, termasuk saham voting, dan posisi direktur. Kami akan menawarkan diskon 10% untuk saham Budweiser, termasuk saham voting dan posisi direktur. Ini adalah alasan harga kurang dari kenaikan 4% dari harga pasar. Tapi Feng Yu tidak puas. Dia lebih memperhatikan kondisi lain seperti saluran penjualan, teknik pembuatan bir, deal. Bagaimana kita akan membagi penjualan, dan bagaimana dengan kerja sama kita di bidang lain? Feng Yu bertanya. Smith tahu Feng Yu dapat menerima harga yang dia sebutkan. Dewan direksi mereka telah membahas harga ini selama 2 hari. Begitu mereka mengungkapkan kabar kerja sama ini, harga saham Budweiser pasti akan melonjak. Mereka juga mempertimbangkan untuk merilis berita sekarang, dan Feng Yu harus membayar lebih untuk 10% sahamnya. Tetapi jika mereka melakukan itu, kerja sama ini akan gagal, dan itu akan sangat mempengaruhi saham Budweiser. Mereka juga khawatir Bing City Beer akan bekerja sama dengan Heineken, Carlsberg, atau Snow, karena akan menghentikan perkembangan Budweiser di China. Kami memiliki saluran penjualan terkuat di Amerika Utara dan memiliki banyak saluran penjualan di Eropa. Kami dapat membaginya dengan Bing City Beer. Namun, saluran penjualan Bing City Beer di China rata-rata. Namun salah satu anak perusahaan Anda, Beverage Alliance, memiliki saluran distribusi terbaik di China. Kami ingin Anda semua berbagi dengan kami. Kami juga dapat menandatangani kontrak OM untuk memproduksi bir satu sama lain untuk menurunkan biaya produksi dan transportasi kami, jawab Andoff. Karena kalian semua menginginkan saluran penjualan Beverage Alliance kami, maka kalian semua juga harus berbagi saluran penjualan dengan Beverage Alliance. Selain itu, kami membutuhkan resep baru. Saya berharap kerja sama ini tidak terbatas pada produksi dan penjualan. Kita juga harus mempertimbangkan untuk mengembangkan bir baru bersama-sama, kata Feng Yu. Smith tidak menyangka Feng Yu akan meminta resep. Resep Budweiser bersifat rahasia dan tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Feng Yu terlalu rakus. Festival bir selama 2 minggu telah berakhir, dan hari ini adalah upacara penutupan. Setelah upacara penutupan, ruang pameran dan stan akan dibongkar. Tentu saja, biaya pembongkaran dan material semuanya telah pulih. Zhang Ruiqiang berdiri di atas panggung untuk memberikan pidato penutup. Dia berterima kasih kepada banyak orang, perusahaan, dan departemen yang telah berkontribusi pada festival ini. Ketika semua orang mengira pidato Zhang Ruiqiang akan berakhir, dia membuat pengumuman. Ada kabar baik lainnya untuk diumumkan hari ini. Bing City Beer dan Taihua Holdings akan bertukar saham dengan Budweiser, dan mereka akan bekerja sama dalam produksi, penjualan, teknologi, manajemen, dan beberapa area lainnya. Wah, gelombang semua pembuat bir yang hadir tercengang. Bing City Beer akan bekerja sama dengan Budweiser. Bagaimana mereka akan bekerja sama, dan apa hubungannya Taihua Holdings dengan itu? Banyak orang di antara penonton dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka untuk menghubungi kantor pusat mereka. Mereka harus segera memberitahu perusahaan mereka. Bing City Beer adalah tempat pembuatan bir pertama di China dan pemimpin pasar dari 3 provinsi di timur laut. Yang lainnya adalah tempat pembuatan bir nomor 1 di dunia. Kerja sama ini akan mengubah industri bir China. Perwakilan Snow dengan cepat melaporkan informasi ini ke perusahaannya. Salju harus mempercepat ekspansi mereka. Mereka tidak takut pada Budweiser, tapi semuanya berubah saat Taihua Holding terlibat. Itu adalah perusahaan Feng Yu, dan mereka memiliki dukungan finansial yang kuat. Jika mereka memutuskan untuk berkembang, mereka akan menjadi pesaing langsung Snow. Feng Yu terlalu menakutkan, dan tidak ada yang pernah mendengar dia gagal mengakuisisi perusahaan manapun. Juga, tidak ada investasinya yang gagal.
Bing City Beer akan berhasil. Perwakilan Qingdao Beer juga menyampaikan berita itu kembali. Mereka telah merencanakan untuk memasuki pasar Timur Laut karena 3 provinsi Timur Laut memiliki konsumsi bir tertinggi di China. Lihat saja jumlah pabrik bir di sana. Hampir setiap kota memiliki tempat pembuatan bir. Jika Bing City Beer bekerja sama dengan Budweiser, maka mereka akan menjadi lebih kuat. Tidak akan mudah untuk memasuki pasar Timur Laut. Qingdao Beer harus melihat kembali strategi mereka dan membuat perubahan. Bir Beijing adalah yang paling mengkhawatirkan. Bing City Beer sudah menjadi pemimpin pasar di Timur Laut, dan salju berkembang dari Shenyang ke arah utara. Bir Qingdao juga telah memasuki pasar Beijing, dan bir Beijing menghadapi ancaman tertinggi. Begitu Bing City Beer mulai berkembang ke arah selatan, Beijing akan menjadi sasaran pertama. Pasar bir Beijing hanya ada di 1 provinsi dan 2 kota. Jika begitu banyak pabrik memasuki wilayah mereka, akan sulit bagi mereka untuk mempertahankan pangsa pasar mereka, dan mereka mungkin tidak akan bertahan. Perwakilan merek bir luar negeri dari Heineken, Carlsberg, Singha, Dell juga bermasalah. Mereka telah menekan Budweiser di pasar Tiongkok, dan tidak mungkin setelah kerja sama ini terbentuk. Namun mereka tidak terlalu khawatir karena positioning Bing City Beer berbeda dengan mereka, terutama Heineken dan Carlsberg yang menyasar pasar high-end. Pabrik bir asing yang berencana mendirikan pabrik di China juga bermasalah. China sudah memiliki banyak merek bir asing ternama, dan Budweiser bekerja sama dengan tempat pembuatan bir tertua di China. Heineken dan Carlsberg pasti akan menerapkan tindakan terhadap Budweiser. Manusia akan menderita saat para dewa bertarung. Pabrik bir kecil ini sedang dalam masalah. Terlepas dari merek, popularitas, atau dana, mereka jauh di belakang beberapa pabrik bir top internasional ini. Jika mereka juga memasuki perang, mereka akan menjadi yang pertama mati. Tetapi kerjasama ini memberi ide kepada pabrik-pabrik asing ini. Mereka juga bisa menjalin kerjasama dengan pabrik-pabrik Cina. Mereka hanya perlu bekerja dengan pemimpin pasar provinsi dan perlahan berkembang dari sana. Dengan pengalaman mereka, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengamankan pasar provinsi. Pada hari pengumuman dibuat, harga saham Bing City Beer melonjak sebesar 7%, dan pada malam hari, yang merupakan siang hari AS, harga saham Budweiser naik sebesar 5%. Hampir semua investor merasa kerjasama kedua pabrik ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Semua orang ingin tahu tentang kondisi kerja sama ini. Keesokan harinya, kedua perusahaan menghentikan perdagangan karena kerja sama mereka. Pabrik bir asing lainnya juga mulai menghubungi merek bir China. Namun mereka menyadari Taihua Holdings telah menginvestasikan atau memiliki saham pengendali di beberapa pabrik. Meski sahamnya tidak ditukar, perjanjian sudah ditandatangani, dan Taihua Holdings sudah menyiapkan dananya. Semua orang menyadari bahwa mereka tidak dapat menghentikan Bing City Beer dan Budweiser untuk berkembang di China setelah Taihua Holdings terlibat. Feng Yu, kamu cukup cepat. Zhang Ruiqiang tertawa. Jika saya lebih lambat, saya perlu menggunakan lebih banyak dana. Jika pabrik itu tahu kami akan berkembang, mereka akan menaikkan permintaan mereka, dan Snow juga akan bersaing. Ketika itu terjadi, kita harus menghabiskan lebih banyak lagi. Feng Yu menjelaskan. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa produksi tahunan pabrik bir global teratas setidaknya jutaan ton. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dengan tidak senang. Tidak bisakah kamu membiarkan aku bahagia untuk sementara waktu lagi? Baiklah. Perlakukan saja karena saya belum mengatakan apa-apa. Zhang Ruiqiang, kamu telah mengatakannya. Oh. Apakah pemerintah kota Beidachang dan Bing keberatan dengan rencana Bing City Beer untuk menerbitkan saham baru? Feng Yu bertanya. Tidak. Ini adalah kesempatan untuk berkembang, dan mereka tidak akan melewatkannya. Penempatan pribadi yang kami janjikan juga bukan masalah. Bagus. Setelah mendapatkan bagian dari beberapa pabrik bir ini, aset Bing City Beer akan berlipat ganda. Kami akan mengekspor bir kami ke negara-negara barat dan wilayah lain. Bir kota Bing kami akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Oh, sudahkah Anda memutuskan untuk membiarkan Bing City Beer menjadi salah satu sponsor Olimpiade 2008? Ini akan bagus untuk penjualan dan pemasaran bir. Saya sudah memberitahu anak buah saya.
Tapi Anda telah menaikkan tolok ukur untuk sponsorship, dan kami perlu membelanjakan lebih banyak lagi. Zhang Ruiqiang menggerutu. Uang itu akan tetap masuk ke negara kita, dan perusahaan asing itu perlu mengeluarkan lebih banyak untuk sponsor. Ini akan sangat menguntungkan kita. Baiklah, aku harus cepat pulang. Istri saya akan segera lahir. Lina telah berhasil melahirkan sepasang anak kembar yang sehat, dan ketika Feng Yu menemaninya di rumah, dia menerima telepon dari Ralph yang memberitahukan bahwa seorang VIP ingin bertemu dengannya. Orang ini mungkin tidak memiliki kekayaan bersih yang tinggi, tetapi keluarganya kuat dan berpengaruh di AS. Meski tidak sekuat keluarga Bush, mereka menguasai beberapa negara bagian di AS. Jangan berpikir bahwa sistem pemilu AS lebih maju. Jika diperhatikan dengan seksama calon-calon yang dicalonkan, mereka semua didukung oleh keluarganya. 2 anggota keluarga Bush telah menjadi presiden, dan mungkin ada yang ketiga di masa depan. Banyak keluarga lain seperti keluarga Bush. Anggota keluarga mereka akan menjadi gubernur negara bagian, anggota Kongres, DL. Setiap beberapa periode dan sistem pemilu AS mewakili kepentingan orang kaya. Warga AS mungkin telah memberikan suara dalam pemilihan, tetapi selama para kandidat dapat memberikan manfaat bagi orang miskin, mereka dapat memenangkan suara mereka. Dana kampanye tak jauh berbeda dengan membeli suara. Tidak peduli kandidat mana yang dipilih oleh orang miskin, itu tetap mewakili orang kaya, dan orang miskin hanya mendapat manfaat yang terbatas. AS bangga memiliki sistem perawatan kesehatan yang memadai, tetapi mengapa sistem perawatan kesehatan mereka begitu mahal? Asuransi kesehatan mereka tidak mencakup semua kondisi medis, dan biaya rumah sakit swasta mereka jauh lebih tinggi daripada di China. Mereka juga mengklaim bahwa siapapun dapat menyewa pengacara untuk memperjuangkan hak mereka, tetapi biaya pengacara sangat tinggi. Bantuan hukum dan klinik hukum masyarakat. Lupakan saja. Mereka hanya dapat membantu dalam kasus kecil dan akan kalah dalam kasus yang lebih besar. Lihatlah orang kaya. Bahkan jika mereka telah melakukan kejahatan, mereka dapat menyewa tim hukum untuk menyeretnya keluar dan tetap bebas dari jaminan. Orang yang ingin bertemu dengan Feng Yu adalah anggota dari keluarga tersebut dan mewakili generasinya. Dia juga seorang senator. Feng Yu bertanya pada Ralph apa yang diinginkan senator ini, dan Ralph tergagap dan tidak bisa menjawabnya. Dia hanya mengatakan tidak nyaman mengatakannya melalui telepon dan berharap Feng Yu bisa datang ke AS. Lagi pula, tidak nyaman bagi senator untuk tampil di China. Ralph, bagaimana Anda mengenal Senator Sanders? Ralph dengan cepat menjelaskan. Bos, aku baru bertemu dengannya 2 kali sebelumnya. Dia datang kepada saya untuk menggalang dana untuk kampanyenya, tetapi saya tidak setuju, seperti yang Anda sebutkan, bahwa kami tidak akan terlibat dalam politik. Dia bahkan tidak ingin bertemu ketua Kameda dan secara khusus meminta bertemu denganmu untuk urusan bisnis. Orang ini bahkan tidak ingin bertemu Kameda Masao. Feng Yu mengerutkan kening. Ini tampaknya menjadi masalah karena Feng Yu telah memberikan otoritas tinggi kepada Kameda Masao, dan dia dapat membuat sebagian besar keputusan di Win and Rain Holdings. Kameda Masao adalah CEO dan ketua Win and Rain Holdings, dan senator ini bahkan tidak mau berbicara dengannya. Mungkinkah dia ingin berinvestasi di Win and Rain Holdings? Jika dia ingin berinvestasi, maka Kameda Masao bukanlah orang yang tepat untuk diajak bicara. Mengapa dia tidak bisa membicarakan bisnis ini melalui telepon? Bisnis apa itu? Sudahkah Anda memberitahu Kameda Masao? Feng Yu tidak senang. Feng Yu telah menunjuk Kameda Masao menjadi ketua dan CEO Win and Rain Holdings. Meskipun Ralph telah bekerja untuk Feng Yu selama beberapa waktu, dia masih belum mampu seperti Kameda. Apakah Ralph berpikir untuk menggantikan Kameda Masao? Bos, saya sudah melapor ke ketua Kameda, dan dia juga belum bisa memutuskan. Amazon akan terdaftar, dan dia sangat sibuk sekarang. Ralph tidak ingin kehilangan kepercayaan Feng Yu. Mereka yang dipercaya Feng Yu bekerja dengan baik dengan gaji dan otoritas tinggi. Ralph mungkin tidak akan dipecat jika kehilangan kepercayaan Feng Yu, tetapi mimpinya untuk mengambil alih Kameda Masao akan berakhir. Bahkan Kameda tidak bisa memutuskan. Apakah dia berpikir untuk berinvestasi di Win and Rain Holdings? Bos, bagaimana Anda sampai pada kesimpulan ini?
Setiap pengusaha tahu bahwa perusahaan kami tidak mengizinkan siapapun untuk berinvestasi karena kami memiliki potensi yang tidak terbatas. Setelah Amazon terdaftar, nilai perusahaan kami akan meningkat miliaran, dan tidak banyak yang mampu membayar harga ini. Kami masih belum memasukkan anak perusahaan lain yang berpotensi tinggi, jawab Ralph. Meskipun Ralph melebih-lebihkan, sebagian besar benar. Feng Yu pasti tidak akan menjual saham Win and Rain Holdings jika pihak lain menggunakan uang tunai. Tapi dia mungkin mempertimbangkan jika seseorang menggunakan saham JP Morgan Chase untuk ditukar. Bos, pihak lain ingin membeli peralatan. Peralatan militer dari Tiongkok. Hah? Apakah seseorang ingin membeli senjata api dari saya? Pantas saja hal ini tidak cocok untuk dibicarakan melalui telepon. Feng Yu tertegun. Mengapa orang-orang ini mengira dia memiliki akses ke hal-hal ini? Dia tidak pernah terlibat dalam bisnis seperti itu. Apakah Senator Sanders mengira dia memiliki hubungan dengan militer China karena dia adalah orang terkaya di China? China telah menjual beberapa senjata api, tetapi itu adalah senjata api kecil yang dengan daya tembak lebih besar dibatasi dan tidak bisa dijual. Feng Yu tidak akan tahu bahkan jika China memang menjual senjata ampuh karena ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak dalam perdagangan senjata api. Itu benar. Banyak Taipan di AS terlibat dalam perdagangan senjata. Meski begitu, Feng Yu tidak tertarik meskipun bisnis ini adalah salah satu bisnis yang paling menguntungkan. Bisnis ini tidak membutuhkan modal besar, dan Feng Yu memiliki dana yang cukup untuk itu. Dia bahkan tidak perlu menghabiskan 100 juta untuk mengakuisisi beberapa pabrik kecil untuk memproduksi senjata api. Feng Yu bukanlah seseorang yang mengaku menginginkan perdamaian dan bukan perang. Dia percaya bahwa perang masih diperlukan melawan orang-orang tertentu. Misalnya, para teroris itu. Feng Yu tidak mau masuk ke bisnis ini karena resikonya yang tinggi. Karena Feng Yu dapat menghasilkan uang dari bisnis lain, mengapa dia harus menyentuh perdagangan senjata api? Ralph, aku mungkin tidak memberitahumu tentang ini di masa lalu. Tapi aku ingin kau mengingat ini. Perusahaan kami tidak akan melakukan bisnis persenjataan. Feng Yu menjawab dengan tegas. Bos, ini kesempatan bagus untuk terhubung dengan Senator Sanders dan akan menguntungkan bisnis kita. Keluarganya cukup berpengaruh di DPR. Ralph menjelaskan. Tidak dibutuhkan. Kalau kita mau cari mitra, kita harus bicara langsung ke presiden. Saya mengerti. Saya akan membalas Senator Sanders sekarang. Ralph menutup telepon dan menatap Feng Yu dengan malu. Bos, Senator Sanders mengatakan dia ada di New York dan ingin berbicara dengan Anda. Dia sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Feng Yu sangat tidak senang. Sanders segera tiba berarti dia telah menerima informasi saat jet pribadi Feng Yu mendarat di bandara. Mereka memantau pergerakanku. Feng Yu memutuskan bahwa dia harus memberi pelajaran pada Sanders ini. Bagus. Saya akan menunggunya di sini dan melihat bagaimana dia akan meyakinkan saya. Kurang dari 10 menit kemudian, Satpam di lantai bawah melaporkan bahwa Sanders telah tiba. Ralph melihat Feng Yu mengangguk dan meminta penjaga keamanan untuk mengizinkannya masuk. Sanders sangat bersemangat. Dia akan bertemu dengan orang terkaya di dunia dan memiliki koneksi ke China melalui dia. Ini akan bagus untuk karir politiknya. Keluarga XXX memiliki pengaruh kuat di DPR karena mereka memiliki ikatan dengan Moskow. Sanders bahkan merasa bahwa jika Feng Yu bersedia mendukung kampanyenya dengan dana, dia bahkan mungkin mencalonkan diri sebagai presiden periode depan. Sanders telah mengirim anak buahnya untuk mengawasi bandara dengan cermat, dan ketika pesawat Feng Yu meminta untuk mendarat di New York, dia bergegas ke Win and Rain Empire State Building. Jika bukan karena beberapa masalah di jalan, Sanders harus tiba pada waktu yang hampir bersamaan dengan Feng Yu. Tapi sekarang belum terlambat. Sanders merasa sudah cukup menunjukkan ketulusan. China perlu membangun hubungan diplomatik yang baik dengan AS sekarang, dan Feng Yu memiliki banyak investasi di AS. Ini akan menjadi situasi win-win bagi mereka jika mereka dapat bekerja sama. Tuan, tolong berdiri di sini dan berhenti bergerak. Kita perlu melakukan pemeriksaan tubuh untuk memastikan keselamatan bos kita. Sanders marah. Apa kalian semua tahu siapa aku?
Beraninya kalian semua ingin mencariku. Dia adalah seorang senator. Bagaimana orang-orang ini bisa melakukan ini padanya? Maaf, tapi kami harus melindungi penyewa kami. Tolong jangan mempersulit kami. Kami dari perusahaan Blackwater. Blackwater diklaim sebagai perusahaan keamanan swasta top dunia secara global dan memiliki bisnis di seluruh dunia. Meski klaim tersebut dibesar-besarkan, perusahaan ini memiliki pesawat dan tank. Sanders mungkin seorang senator, tetapi petugas keamanan Blackwater tidak takut padanya karena latar belakang perusahaan mereka. Saya ingin berbicara dengan Anda, bos. Sanders mundur selangkah. Dia tidak ingin berbenturan dengan orang-orang gila dari Blackwater Security ini. Semua orang tahu bahwa mereka hanya akan mendengarkan pemberi kerja mereka. Tuan, saya ulangi lagi. Biarkan kami menggeledah Anda, dan kami akan membiarkan Anda masuk, atau Anda dapat pergi sekarang. Kami akan mengantarmu ke bawah. Ini adalah milik pribadi, dan kami memiliki hak untuk menghapus Anda, bahkan jika Anda adalah Presiden AS. Pemimpin tim keamanan menjawab dengan tegas. Wajah Sanders memerah, dan dia tahu kedua pengawalnya bukan tandingan mereka. Sanders mengangkat tangannya dan membiarkan petugas Blackwater menggeledahnya. Ini penghinaan. Pengawal Feng Yu menggeledahnya secara menyeluruh. Sanders merasa ingin berteriak kepada mereka. Apa menurutmu aku bisa menyembunyikan senjata di pantatku? Saya juga tidak punya alasan untuk menyerang Feng Yu. Bahkan jika kami tidak mencapai kesepakatan, kami masih bisa menjadi teman. Apakah Anda semua perlu memperlakukan saya seperti ini? Pengawal Sanders dihentikan di luar karena Feng Yu hanya bersedia menemuinya. Hanya pengawal Feng Yu yang diizinkan masuk ke kantornya. Feng Yu dan Ralph berada di kantor Feng Yu ketika Sanders masuk, dan Feng Yu sedang mendengarkan musik dan menikmati teh yang baru diseduh. Feng, ses. Ralph memberi isyarat kepada Sanders untuk tetap diam. Sanders tertegun. Apa artinya ini? Apakah dia perlu menunggu sampai Feng Yu selesai mendengarkan lagu ini? Juga, kedua pria ini memperlakukannya sebagai seseorang yang tidak terlihat dan bahkan tidak menawarinya tempat duduk. Tapi Sanders ingin berteman dengan Feng Yu dan memilih untuk mentolerir ini. Saat Feng Yu mendengarkan lagunya, dia juga mengamati Sanders. Dia cukup terkejut melihat Sanders tidak marah dan tidak duduk. Sulit untuk berurusan dengan seseorang yang tahu kapan harus mengalah dan kapan tidak. Setelah lagu berakhir, Feng Yu menghentikan pemutar musik dengan remote. Anda Tuan Sanders. Senang bertemu denganmu, Tuan Feng. Nama saya adalah Ray Sanders. Saya seorang senator dan juga seorang pengusaha. Kamu bilang ingin mendiskusikan bisnis senjata api denganku. Sanders tahu Feng Yu tidak tertarik dengan bisnis ini dari ekspresinya dan telah mendengarnya dari Ralph selama panggilan telepon mereka. Feng, saya tahu banyak orang tidak suka menyentuh bisnis ini, tetapi saya hanya ingin Anda memperkenalkan perwakilan China kepada kami. Juga, kami tidak akan membeli peralatan militer top China. Kami hanya ingin membeli barang-barang biasa dan barang habis pakai. Sanders melihat Feng Yu mengerutkan kening dan melanjutkan. AS sedang berperang sekarang, tetapi kami tidak membeli senjata dan peralatan China untuk militer AS, dan pemerintah AS tidak terlibat dalam bisnis ini. Perang sedang terjadi di seluruh dunia. Misalnya, banyak negara di Afrika telah berperang selama bertahun-tahun, dan senjata api, peluru, dan rompi anti-peluru sangat diminati di dunia. Senjata AS, Rusia, dan beberapa negara Eropa adalah yang paling populer. Meski saya tidak mau mengakuinya, AK adalah senjata terlaris di dunia. Tapi sekarang, sebagian besar AK tidak diproduksi oleh Rusia atau negara-negara bekas Uni Soviet lainnya. Negara-negara Arab itulah yang memproduksi. Peluru China adalah yang paling populer karena terkenal murah dan stabil. Tetapi negara Anda tidak memiliki pedagang senjata, dan pemerintah dan militer China yang mengendalikan mereka. Di antara rompi anti-peluru, rompi ringan paling populer juga diproduksi oleh China. Anda semua telah menjual ke beberapa negara, tetapi sebagian besar berakhir di Afrika dan zona perang lainnya, dan harganya naik 3 kali lipat di sana. Feng, pikirkan keuntungan dalam bisnis ini. Bahkan jika kami memasukkan biaya pengiriman dan produksi yang tinggi, keuntungan kami akan lebih dari 100%.
Kami juga dapat mencapai beberapa kesepakatan politik untuk membuat pemerintah daerah melindungi warga kami di sana. Tentu saja, granat China dan peralatan lainnya juga sangat populer, tapi sulit mendapatkannya. Tuan Feng, Anda mungkin tidak tertarik dengan bisnis ini, tetapi apakah Anda yakin negara Anda tidak tertarik? Feng Yu tidak berharap produk militer China menjadi begitu populer meskipun memiliki militer dan R&D yang lemah. Sanders benar. Feng Yu tidak yakin apakah atasan tertarik dengan kesepakatan ini. Lagi pula, Feng Yu telah mendengar dari Old Hobing City Aviation bahwa China juga berpikir untuk menjual peralatan militer untuk menghasilkan uang. Uang yang diperoleh akan digunakan untuk penelitian dan pengembangan senjata baru. Tetapi negara-negara barat telah memonopoli pasar ini. Haruskah saya memberitahu atasan tentang hal ini? Sanders banyak bicara, dan Feng Yu tidak bisa mengingat semuanya. Tapi dia terdengar sangat profesional, dan Feng Yu hanya mengingat beberapa produk militer konsumsi China yang sangat populer di seluruh dunia. Sanders, saya mengerti apa yang Anda bicarakan. Tapi saya penasaran, karena keuntungannya sangat tinggi, mengapa saya harus membiarkan negara saya bekerja sama dengan Anda? Jika pengusaha tidak kekurangan dana, mereka tidak akan memberitahu orang lain rahasia bagaimana mereka menghasilkan uang. Bahkan kepada mitra bisnisnya, mereka tidak akan mengungkapkan semuanya. Feng, saya pikir Anda mungkin salah paham dengan saya. Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Anda mengatakan bahwa Anda semua dapat melakukannya tanpa saya dan mendapatkan semua keuntungan. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda satu hal. Saluran penjualan. Anda adalah seorang pengusaha sukses dan dapat dianggap sebagai pengusaha paling sukses di dunia. Anda harus memahami pentingnya saluran penjualan. Salah satu mitra saya adalah perusahaan terkenal, dan saya pikir Anda seharusnya pernah mendengarnya. Kuda jantan muda. Kuda jantan muda. Feng Yu telah mendengar tentang mereka. Meskipun dia bukan seorang militer yang antusias, dia pernah mendengar nama ini. Banyak orang bahkan mengklaim Colt mewakili semua revolver dan pistol. Ini mungkin dibesar-besarkan, tapi ini menunjukkan status Colt di industri ini. Selain itu, pabrikan senjata api ini memiliki sejarah lebih dari 100 tahun dan terkenal di seluruh dunia. Feng Yu juga mendengar perusahaan ini adalah pemasok tentara AS. Tentu saja, produsen senjata api barat ini tidak hanya memasok senjata mereka ke pemerintah. Misalnya, Blackwater Security dan Panglima Perang Afrika dan banyak negara juga telah membeli banyak senjata dari mereka. Senjata itu seperti mesin. Setelah produksi mencapai skala tertentu, biaya akan diturunkan. Pada saat yang sama, keuntungan juga akan meningkat. Feng Yu telah mendengar produsen senjata api ini mendukung keluarga Bush, dan perang bermanfaat bagi mereka. Jika Sanders dan keluarga Colt memiliki hubungan yang baik, maka mereka akan menjadi saluran penjualan yang baik. Ini juga berarti dia mungkin berada di pihak yang sama dengan keluarga Bush. Tentu saja, ini hanya tebakan Feng Yu. Sanders, apa yang bisa kamu lakukan meskipun kamu adalah bos perusahaan Colt? Anda baru saja memberitahu saya bahwa banyak peralatan China yang populer di seluruh dunia. Jika saya memiliki persediaan, saya tidak akan khawatir dengan penjualannya, bukan? Bahkan tanpa bantuan Anda, banyak orang akan bersedia bekerja sama dengan kami. Feng, saya dapat memberitahu Anda tidak pernah terlibat dalam industri ini. Jika Anda ingin produk ini laku, harus ada zona perang. Beresiko bagi perwakilan kami untuk bernegosiasi di wilayah ini. Seorang pengusaha sukses dapat membawa senjata kepada klien dalam waktu singkat. Karena Anda telah menyewa Blackwater Security sebagai pengawal Anda harus tahu bahwa banyak dari mereka adalah mantan tentara bayaran internasional. Tidak banyak orang yang dapat memasok dan menjual peralatan kami kepada orang-orang ini. Juga, Anda belum menyadari bahwa produk China tidak umum di luar karena Anda semua kesulitan menjualnya. Ini tidak sejalan dengan klaim negaramu sebagai pasifis, Sanders terus membujuk Feng Yu dengan percaya diri. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah suatu negara itu pasifis atau tidak. Ini ada hubungannya dengan negara-negara barat yang memblokir orang lain untuk membeli peralatan dari China. Jika tidak, China bisa menjadi pemasok amunisi terbesar dunia.
Produk mereka yang tahan lama dan lebih murah lainnya juga akan mempengaruhi keuntungan perusahaan-perusahaan ini. China awalnya tidak berpikir untuk menjual, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menjualnya nanti. Feng Yu mengulurkan tangannya untuk menghentikan Sanders. Sanders, saya mengerti apa yang Anda pikirkan. Anda mengatakan bahwa kami tidak dapat menjual amunisi dan peralatan kami tanpa Anda semua, bukan? Jika kami ingin menghasilkan uang, kami harus bekerja dengan Anda. Ya, ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi kami. Sanders menjawab dengan bangga. Feng Yu bersandar di sofa. Muntah. Kirim dia keluar. Setelah mengetahui apa yang ingin dikatakan Sanders, dia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Wajah Sanders berubah. Apa yang sedang terjadi? Percakapan mereka berjalan lancar, dan mengapa Feng Yu tiba-tiba mengubah sikapnya? Ralph, apa maksud Tuan Feng dengan ini? Saya masih belum berbicara tentang harga. Ralph memandang Sanders dan menggelengkan kepalanya. Sanders, bos kami, tidak pernah menyerah pada orang lain. Anda terlalu sombong sebelumnya, dan saya pikir dia tidak akan bekerja dengan Anda. Anda pasti tahu tentang mantan orang terkaya dunia, Bill Gates, kan? Dia berselisih dengan bos kita, dan kekayaan bersihnya menyusut setelah itu. Saya tahu Anda seorang senator, tetapi ketika Bush mencalonkan diri sebagai presiden, bos saya mengatakan Bush akan menang. Apa menurutmu dia tidak punya teman di AS? Sanders datang ke sini dengan bangga tetapi pergi dengan kekecewaan. Itu benar. Bagaimana bisa orang terkaya dunia tidak punya teman dalam politik? Apakah kesepakatan ini batal, dan tidak ada kemungkinan untuk bekerja dengannya? Juga, apa yang dikatakan Ralph sebelumnya terdengar seperti ancaman, dan dia sangat khawatir. Feng Yu mengeluarkan telepon satelitnya dan menelepon Ho Haitao. Old Ho, aku Feng Yu. Oh, manajer Feng. Mengapa Anda memanggil orang tua yang baru saja pensiun? Hahaha, saya tidak menelepon Anda untuk mengobrol. Ini tentang ini, setelah Feng Yu selesai, kata Ho Haitao. Manajer Feng, bahkan orang sepertimu yang tidak berkecimpung dalam perdagangan ini tahu tentang ini. Apa menurutmu para petinggi tidak akan memikirkannya? Itu benar. Jika dia bisa memikirkan ini, seseorang dari atasan seharusnya memikirkannya. Mungkin Feng Yu dan Sanders tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengerjakannya. Feng Yu tertawa. Sepertinya aku tidak khawatir. Tidak. Informasi Anda masih sangat berguna bagi atasan. Ini berarti produk kami telah mengancam minat mereka. Meskipun Ho Haitao telah pensiun, dia baru saja pensiun baru-baru ini. Dia mungkin tidak memegang peringkat tinggi, tetapi ini bukan rahasia. Meskipun China tidak mengekspor banyak produk militer, mereka mengekspor banyak produk dengan peralatan polisi. Selain itu, China saat ini secara aktif menghubungi saluran penjualan ini. China tidak terlibat dalam perang selama bertahun-tahun, dan peralatan usang mereka dapat dijual ke negara lain. Manajer Feng, kamu tidak perlu terlibat dalam hal ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.